Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-14 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang pemurah dan penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kau jaga kami, Kau tuntun kami, sehingga kami boleh berada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita hingga saat ini. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mengecap kehadiran-Mu dalam hati kami. Kami mohon, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk menanamkan benih firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian Bab 28 ayat 10 sampai 22a. Pada waktu itu Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya di tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesok harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya di atas kepala dan mendirikannya menjadi tugu, dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai,
sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Allahku, padamulah aku percaya.
dan maut, dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jumbahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih seorang Bapa. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Seorang anak kecil yang sedang terkagum-kagum mengamati pesawat terbang berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika saya sudah besar, saya mau beli pesawat terbang dan saya mau menjadi pilotnya. Apakah boleh, Ayah?" Si ayah tersenyum bangga dan menjawab, "Tentu saja boleh, anakku." Seorang gadis kecil menggandeng tangan ibunya setelah keluar dari bioskop dan berkata, "Ibu, bolehkah jika sudah besar nanti aku menjadi seorang prinses cantik dan menikah dengan pangeran tampan seperti di film tadi?" Sang ibu tersenyum dan menganggukkan kepala sambil berkata, "Tentu saja boleh, sayangku." Seorang anak kecil memiliki hati yang sangat lugu, jujur dan apa adanya. Mereka terbiasa mengungkapkan isi hati mereka secara spontan. Mereka juga sering mengungkapkan keinginan mereka akan sesuatu kepada orang tua mereka. Walaupun seringnya permintaan itu terdengar lucu, aneh, dan sangat sulit diwujudkan. Namun anak-anak tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka tanpa ragu meminta kepada orang tua mereka untuk mengabulkannya. Apakah reaksi orang tua pada umumnya dalam menyikapi permintaan anak-anak mereka? Apakah menolak atau berkata bahwa permintaan mereka aneh, lucu, dan sangat tidak mungkin dikabulkan? Biasanya, orang tua tersenyum dan mengiyakan semua permintaan anak-anak mereka. Jika bisa dikabulkan,
orang tua akan berusaha dengan segala daya upaya mengabulkannya. Pada bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat ada dua pribadi yang sangat percaya kepada Yesus, yaitu seorang pemimpin rumah ibadat dan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Si pemimpin rumah ibadat datang menghampiri Yesus dan meminta sebuah permohonan yang sangat tidak mungkin. Ia meminta agar Yesus datang dan ia yakin anaknya yang sudah meninggal akan hidup kembali. Sedangkan wanita yang sakit pendarahan memiliki pengharapan yang sangat tinggi bahwa dengan menjamah jumbai baju Yesus, maka sakitnya akan sembuh. Apa yang mendorong mereka memiliki keberanian untuk memohon suatu hal yang terlihat mustahil kepada Yesus? Pertama, karena mereka sangat sedih, putus asa, dan ingin sekali memperoleh suatu hal yang sangat berharga bagi mereka. Kedua, mereka meyakini Yesus adalah sosok yang penuh belas kasih. Mereka bisa merasakan bahwa permintaan mereka akan dikabulkan oleh Yesus, karena mereka menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Pada akhirnya, iman kedua orang tersebut menyelamatkan mereka. Yesus memandang dan mengetahui isi hati mereka dan mengabulkan permohonan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sejauh mana kita yakin akan kasih Allah Bapa kepada kita? Allah mengharapkan kita memiliki hubungan yang dekat, mesra dan intim dengannya, seperti hubungan antara anak dan orang tua. Apakah relasi kita dengan Allah Bapa kita sudah mencerminkan hubungan yang dekat dengannya, layaknya seorang anak dengan Bapa? Dalam firman dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari, semua yang merasakan kekhawatiran akan segala hal, jangan ragu dan takut. Ingatlah bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang maha baik dan penyayang. Dia tidak mungkin mengecewakan kita, sebab Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jika seorang bapa duniawi yang dalam keterbatasannya bisa melakukan apapun untuk mewujudkan permohonan anaknya, apalagi dengan Bapa surgawi kita. Bapa surgawi kita adalah Bapa pencipta dunia dan isinya. Bapa yang maha tahu dan penyayang. Percayalah, Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Walau terkadang semua masalah terasa bertubi-tubi dan tidak ada jalan keluar, jangan putus asa. Tetap berdoa dan berharap. Serahkanlah hidupmu seperti seorang anak kecil yang percaya penuh bahwa hidupnya akan dijaga oleh orang tua mereka. Dan kembali kita ingat akan firman Tuhan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapa kami yang ada di dalam surga, ingatlah kami selalu anak-anak-Mu yang masih berada dalam pesiarahan di dunia ini.
Pegang erat tangan kami, bimbing dan tuntunlah kami, agar kami tidak hilang dalam kesesatan dunia ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.